Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again to quick update seputar Bitcoin. Well, this update harusnya include untuk weekly update karena memang close candle weekly hari ini ya, lebih tepatnya di hari Senin. Tapi sekarang kan udah hari Selasa nih. Nah, kita bakal bahas beberapa hal. Ada beberapa good news, ada beberapa update untuk daily time frame dan juga untuk short term time frame di hourly-nya. Jadi teman-teman bear with me, hopefully I can deliver very good information buat teman-teman semua. Dan don't forget disclaimer ya, jadi not a recommendation dan please teman-teman bijak dalam menggunakan video ini. This video is not for fun dan also bukan buat teman-teman jadi FOMO. Alright, let's dive into the content. First kita bakal update untuk dari economy calendar dulu. Jadi selama sepekan ini ada dua event yang akan sangat penting ya bagi pergerakan market crypto secara keseluruhan. Yang paling utama itu sebetulnya adalah Jerome Powell ya, lagi-lagi dia mau speak di tanggal 18 Mei di hari Rabu, tepatnya di jam 1 pagi. Jadi kalau misalkan teman-teman jam 1 pagi ini berarti jam 1 malamnya hari Selasa, jam 1 paginya di hari Rabu ya, kira-kira begitu. Lalu di hari Selasanya sendiri itu ada rilis data retail sales. Nah, ini harusnya akan berdampak dan cukup impactful terhadap situasi GDP. Karena kalau GDP itu kan kita perlu tahu juga ya seberapa expense yang dikeluarkan oleh konsumen sehingga bisa dinilai tuh gross domestic product-nya atau GDP-nya itu lagi naik atau lagi turun. Kalau misalkan retail sales-nya sedikit, otomatis GDP terancam untuk turun, dan kalau terancam turun berarti resesi ekonomi possibility-nya akan terjadi. Nah, selain itu yang kecil-kecilnya ada FOMC member ya, ada James Bullard kalau nggak salah atau Jim Bullard, saya lupa antara itu. Yang terus ada William Harper atau siapa saya lupa juga. Tapi yang pasti FOMC member itu ada beberapa yang speak, dan ini aja setengah jam setelah Jerome Powell ada FOMC member juga, Master ya, speak. Mungkin dia mau coba menyampaikan pandangan mereka terhadap kondisi keadaan perekonomian saat ini. Plus hari Kamis hampir kelupaan ada initial jobless claim, berarti ini dampaknya juga pasti akan berpengaruh terhadap angka pengangguran ya. Itu perlu diperhatikan. Intinya market volatile minggu ini mungkin di antara hari Selasa ke Rabunya itu yang bakal volatile lumayan dan sangat terasa. Lalu good news datang dari El Salvador. Ini sebenarnya antara good news banget atau enggak sih. Jadi BTC mass adoption on the horizon as over 14 nations set to discuss Bitcoin in El Salvador. Intinya El Salvador besok itu menjadi tuan rumah antara pertemuan dari 32 central bank atau bank sentral dan 12 financial authorities dari 44 negara ya, lebih kurangnya ya. Intinya di total ini ya, dari perbankan sama financial authorities-nya jadi 44 negara akan bertemu di El Salvador untuk discuss seputaran financial inclusion, digital economy, banking, the unbanked, dan the Bitcoin rollout and its benefit in our country. Intinya Bukele itu atau Nayib Bukele itu memberikan statement tersebut. Nah, kita belum tahu pasti bakalan kayak gimana impact-nya ya, karena ya tergantung ya gimana. Intinya sih kalau dari Nayib Bukele di sini kan dia kelihatannya kayak mau ngelobi-lobi lah ya, kita bilang. Di sini ada beberapa negara yang terdaftar seperti Central Bank of Paraguay, Bank of Uganda, National Bank of Angola, ya, Bank of Republic of Haiti, Madagascar, Republic of Guinea, Central Bank of Eswatini, and its Ministry of Finance among others. Intinya ini negara-negara kecil sih, nggak terlalu impactful secara perekonomian, mungkin nggak akan terlalu benar-benar mendorong harga Bitcoin. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya market cap itu pasti akan bertambah seiring dengan mereka terlibat di dalam industri cryptocurrency sendiri. Jadi balik lagi tergantung nih gimana si Nayib Bukele besok itu bakal mencuci otak-otak daripada otak-otak enak sih kalau itu ya. Intinya bagaimana mereka akan mencuci pemikiran dari para anggota-anggota perbankan serta financial authorities ini ya. Kalau misalkan dia sukses ya mungkin akan ada flow money yang lumayan lah masuk ke Bitcoin, tapi kita belum tahu pasti ya. Lihat aja besok dan hanya waktu yang bisa menjawab. Oke? Nah, next kita bakal update untuk weekly time frame dulu. Jadi sebenarnya untuk weekly time frame sendiri confirmation close candle-nya kemarin itu di kisaran $31.224. Ini sebenarnya merupakan a very good sign karena artinya pada time frame weekly sendiri ada rejection yang begitu kuat pada bagian bawahnya, yaitu kisaran
kisaran $26.000 ya, lebih kurang. Jadi setelah dia testing ke level itu langsung kepantul lagi signifikan dan closing weekly-nya berhasil memaintain di atas level $30.000. Cuma sayangnya begitu opening candle hari ini baik itu weekly maupun daily langsung tertekan, dan itu sebetulnya wajar everybody. Kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya mungkin ada semacam analisis yang mau saya tambahkan ya. Ini wait a second, let me find a clear chart. Yap, maybe ini ya kita bakal menggunakan. Jadi teman-teman kan sering banget mendapatkan informasi seputar pivot ya dari teman-teman kita, dari grup kita di SAG ataupun di grup kita di Telegram ya, Sally Trading Group. Itu bisa dapetin informasi seputar hal tersebut. Jadi kalian bisa gunakan ini untuk kita cari tahu. Weekly ya, more of weekly. Kita coba lihat ya, based on time frame weekly. Ketika kita lihat opening weekly kali ini itu berada di atas area pivot. Oke, wait a second, saya geser dulu ke kanan biar enak lihatnya ya. Nah, intinya teman-teman perhatikan ya, hari ini open itu kisaran di atasnya, lalu kita turun dan langsung ke bawah area pivot pekan ini, sehingga secara market itu kemungkinan besar selama sepekan ini mungkin masih akan tertekan lagi ya. Kalau kita perhatikan nih pada pekan lalu itu situasinya begitu open new candle di weekly last week itu opennya di bawah pivot point, terus langsung ngejar ke area support 1 atau support 2-nya dia ya, bahkan lumayan dalam lah ya. Kalau misalnya kita perhatikan lagi mungkin sepekan sebelumnya lagi ini ada pivot point-nya di kisaran range ini. Jadi kalau kalian perhatikan nih ya, seandainya kita break dari pivot point itu biasanya dia akan ngejar antara ke support 1, support 2 dan bahkan support 3 ya, menjelang closing weekly-nya. Lalu open dan biasanya pivotnya akan semakin turun. Jadi paling sederhananya gini, kalau kita lihat ini dari segi pivot tambah lama tambah turun ya, tambah lama tambah turun. Artinya memang secara tren sendiri masih terkonfirmasi dalam keadaan downtrend. Kalau misalkan kita ngelihat pivotnya cenderung naik ya, dari ini sih benar-benar masih super downtrend ya. Kalau kita perhatikan ini pivotnya sendiri, mana nih pivot. Nah, this one ya. Ini untuk pivotnya kita weekly ya, week by week itu semakin lama semakin turun ya, pivot point terus ini sedikit aja selisihnya ya, pivot point. Tapi pada intinya kalau kita lihat low ya, ini dia create lower low terus menerus selama beberapa pekan terakhir, atau bisa dibilang bahkan ini hampir 5-6 pekan ya, kita benar-benar tertekan. Sebenarnya kelihatan sih dari segi candle-nya aja ini sudah terkonfirmasi ya, ada red candle berkali-kali selama beberapa minggu, dan sampai dengan saat ini pun kita masih tertekan dengan kondisi saat ini. Jadi kita masih open di bawah pivot point, sudah break di bawah pivot point, dan next potential target itu berarti ada di support satunya, dan itu range 27.271. Kalau kita lihat lagi dengan situasi sebelumnya, ini merupakan lowest pada pergerakan di kisaran $27.000 dari penurunan terakhirnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan situasi seperti ini, bagaimana kira-kira impact-nya ya? Bukan impact-nya sih, istilahnya kalau secara time frame daily sendiri memang kita sudah ada beberapa analisis yang kita coba pengen tunjukin ke teman-teman. Not this one, also not this one. This one ya teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kita perhatikan based on time frame weekly, kita itu berada di dalam falling wedge pattern, dan so far kita berusaha untuk maintain di atas falling wedge pattern tersebut. Dan kalau kita lihat based on closing time frame daily-nya kemarin itu sebenarnya cukup positif. That's why saya decide untuk melakukan DCA seperti yang saya sudah sharingkan ke teman-teman melalui video terakhir. Jadi saya ada transaksi lagi, intinya saya ada akumulasi lagi di kisaran $30.500. Balik lagi saya sampaikan teman-teman disclaimer, this is not a video for recommendation or not a financial advice, so make sure kalian decide sendiri ya based on your own analysis. Kalau misalnya lihat time frame daily, tambahan yang saya pengen sharingkan adalah pada kisaran range ini itu terdapat bullish order block, which means selama ini area tersebut memberikan semacam kita bilang mentempting lah, atau mencoba menggoda para trader ataupun para investor untuk start beli atau start melakukan akumulasi. That's why di area ini pada closing waktu lalu itu terdapat doji, artinya benar-benar banyak sekali demand yang menjaring di kisaran range tersebut ya, sehingga saya katakan area tersebut sebagai bullish order block sekaligus area protected low, dimana kita bisa katakan kalau misalkan dia breakdown dari sini dan potential target berikut
berikutnya adalah di kisaran $25.000 di bagian bawah sini atau 27.000 ya, berdasarkan tadi pivot yang kita temukan pada saat menghitung lah pivot weekly, lalu dengan kita cari tahu ya potensi support 1 dan resistance 1 di pada pekan ini. Dan so far kalau misalkan demikian kita akan ngejar ke support 1 seperti skenario yang tadi sudah saya tunjukkan pada video pada beberapa pergerakan sebelumnya, itu berarti pekan ini pun kita masih memiliki potensi untuk melihat Bitcoin kembali tertekan ya. Itu yang akan menjadi pertimbangan kita sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menambah lagi atau melakukan akumulasi lagi terhadap si Bitcoin. Jadi so far saya sudah lakukan 2 kali akumulasi kisaran range 40.000 dan terakhir di 30.500. Jadi secara average price ya lebih kurang masih ada di kisaran 34.000 sampai 35.000, which means ya cenderung oke ya. Kalau dikasih diskon lagi nanti baru saya tambah lagi akumulasi. Alright. Nah, itu untuk time frame daily. Dan untuk time frame hourly-nya sebenarnya situasi kita di hourly ini menurut saya cukup menarik. Kalau teman-teman masih ingat, waktu lalu saya sempat sharing tentang trendline ini dan berpotensi membentuk semacam inverse head and shoulders ya, based on pergerakan di sini 1, lalu 2, lalu di sini 3 ya. Lebih kurang ini seperti inverse head and shoulders dan sepertinya kita sudah break. Ya, kita sudah break. Cuman posisinya saat ini kita ketahan pada kisaran area protected high atau supply zone atau resistance atau Fibonacci 38,2%. Jadi memang di level tersebut terdapat confluence of resistance, terdiri dari beberapa area resistance dan salah satunya adalah Fibonacci retracement. Nah, sementara untuk short posisi saya di Bitcoin itu saya masih maintain dengan protective stop loss di atas level 32.700. Untuk saat ini, secara short term, terlihat kita sedang melakukan testing terhadap neckline yang terakhir. Dan kalau misalkan kita mau ngeliat Bitcoin melanjutkan penurunan, balik lagi ngejar ke area kisaran $27.000 dan itu base-nya berdasarkan yang tadi kita bahas, yaitu support 1, maka teman-teman area Bitcoin yang akan divisit adalah lebih kurang di kisaran range ini. Nah, sebelum kita melihat hal itu terjadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pada kisaran level atau area ini itu terdapat semacam support ya, mini support, dan kalau misalkan level ini di break, maka kita akan testing terhadap bullish order block protected low di kisaran range $28.700. Dan kalau misalnya level tersebut berhasil dipatahkan, kita sama-sama lihat ya, ini ke bawahnya ini bisa dibilang ya cukup polos ya, kita bilang bukan cukup polos sih, nggak terlalu banyak hambatan atau terlalu banyak support resistance, which means akan lebih mudah untuk Bitcoin kembali ngejar ke level $26.000. Dan itulah area yang kita perlu waspadai untuk saat ini sebagai sebuah potensi untuk kita melakukan akumulasi juga terhadap si spot Bitcoin. Sepertinya sudah pernah kita bahas di beberapa BTC roadmap dan sekaligus time frame weekly. Kalau misalkan memang Bitcoin berhasil mematahkan area 29.800, then very likely kita akan melihat Bitcoin ngetes sampai ke kisaran weekly moving average 200 ya. Dan dimana di sini kalau secara closing weekly moving average yang 50 terakhir itu kita mendapati rejection di kisaran 28 Maret 2022. Biasanya kalau dia patah dari EMA 50, dia akan cenderung ngejar ke EMA 200. Dan ini yang mungkin menguatkan posisi Bitcoin sampai saat ini masih dalam keadaan atau masih dalam potensi bearish yang cukup kuat ya. Nah, so far ini adalah beberapa yang pengen saya sampaikan pada video update kali ini. Jadi kita lihat Bitcoin semalam itu sempat penguatan dan akhirnya dia patah dari trendline yang ada di sini. Jadi kalau kalian mau inspect ya di kisaran trendline ini ya, kita terdapat semacam trendline yang berusaha menahan pergerakan Bitcoin dari turun lebih jauh. Tapi akhirnya kita patah dari level tersebut dan sekarang kita lagi ngetes terhadap potensi neckline yang kita sudah bicarakan di video di beberapa menit-menit awal ya, menit-menit pertengahan ya, kira-kira seperti itu. Intinya saat ini Bitcoin masih dalam keadaan turun ya, terkonsolidasi dan masih ketahan pada kisaran bearish order block ini. Kalau misalkan kita mendapati Bitcoin turun lagi, maka very likely kita akan melihat Bitcoin meneruskan penurunannya dan bisa jadi dalam kondisi yang lumayan signifikan ya. Kira-kira itu saja mungkin update saya kali ini seputaran Bitcoin. Kita lihat ada beberapa technical aspek yang perlu diperhatikan. Dari kita udah sempat sharing juga untuk pivot ya, bagaimana kita manfaatkan pivot dan menggunakan pivot sendiri sebagai sebuah identifikasi awal untuk kita memeriksa kira-kira kondisi tren itu seperti apa di luar dari moving average. Alright, nah sebenarnya ada satu yang cukup lama saya belum update ke teman-teman, yaitu dari moving average 21 sendiri di time frame daily. Sebenarnya kita lihat di sini masih cukup overextend, jadi masih ada
ya masih ada situasi atau kondisi yang kita perlu pertimbangkan, di mana ada kemungkinan exponential moving average 21 akan dites pada akhirnya karena ini lumayan overextend, atau market Bitcoin akan cenderung hanya sideways saja di sini sampai si moving average 21-nya akhirnya menghampiri ya. Itu adalah pertimbangan yang kita perlu perhatikan juga. Tapi pada intinya overall Bitcoin masih dalam keadaan bearish. Jadi kita belum begitu mungkin kita bisa bilang ya harus lebih hati-hati dan lebih bersabar lah dalam memanfaatkan situasi ya. Kalau kita lihat dengan kondisi mungkin alts yang sebagian besarnya ya diskon besar-besaran, even Dogecoin pun di bawah $0,1 atau di bawah 10 sen saat ini, pasti akan menarik perhatian banget untuk kita berpikir, wah ini kayaknya oke nih untuk melakukan akumulasi ya. Tapi fakta bahwa Bitcoin masih dalam keadaan bearish itu juga adalah suatu hal yang tidak boleh kita lupakan dan kita harus perhatikan, karena Bitcoin di sini fungsinya adalah sebagai bapak dari seluruh cryptocurrency. Alright, I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy informasi yang saya sampaikan. If you guys like this content, make sure kalian give me your thumbs up. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video update seputar cryptocurrency yang terbaru. God bless everyone, have a nice day and cheers, bye bye.